Semen Merah Putih, fondasi yang kuat masa depan negeri. Nata Bumi, kami mengintegrasikan fasilitas produksi dan pengolahan limbah untuk menghasilkan semen ramah lingkungan. Trucrete, beton berkekuatan tinggi yang mampu mengalirkan air ke tanah, membantu proses penyerapan genangan. Speedcrete, untuk mencegah kemacetan yang disebabkan oleh perbaikan jalan, beton yang kuat siap digunakan dalam waktu 4 jam. Sobat Bangun, platform digital satu atap untuk mewujudkan rumah impian Anda. Akses Toko, ekosistem digital untuk pelanggan kami, distributor dan toko. Dynahome, solusi untuk membangun rumah dengan cepat dan terjangkau, masif, cepat, terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tahlan yang akan bertindak sebagai moderator dalam webinar ke-6 ini. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar yang ke-6 dengan tema tantangan dan peluang pengelolaan pelabuhan untuk peningkatan efisiensi distribusi barang. Tema ini kami angkat mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang kalau dibutuhkan pengiriman barang dalam jumlah yang besar dan volume besar dan supaya biaya lebih efisien dari satu pulau ke pulau yang lain, hanya kapal yang sesuai digunakan sebagai alat transportasinya. Hal ini terjadi dalam pengiriman batu bara, klinker, semen, dan barang-barang lain. Pengiriman batu bara, semen, atau barang-barang apapun menggunakan kapal membutuhkan pelabuhan sebagai tempat bongkar muat. Peran pelabuhan dalam proses bongkar muat barang adalah salah satu tantangan dalam pengelolaan pelabuhan agar efisien
agar efisiensi dapat diperoleh sehingga harga barang yang didistribusikan menggunakan kapal dapat tetap kompetitif. Masih banyak tantangan dan peluang lain dalam pengelolaan pelabuhan agar proses bongkar muat, administrasi, dan lain sebagainya menjadi efisien. Untuk itu kami mengajak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta webinar 6 ISBI ini untuk mencermati materi-materi yang akan disampaikan oleh beberapa presenter hari ini. Perlu diketahui webinar 6 ini terselenggara atas dukungan dari Asosiasi Semen Indonesia, PT Semindo Gemilang, dan PT Semen Indonesia Group. Webinar ke-6 akan menampilkan 3 presenter, yaitu yang pertama Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA, selaku Ketua ASI. Selamat siang Pak Widodo. Yang kedua Bapak Kholik Kirom, selaku praktisi kepelabuhanan. Selamat siang Pak Kholik. Dan yang terakhir nanti akan memberikan presentasi adalah Bapak Insinyur Tan Min Tan, selaku Bayah Plant Head. Selamat siang Pak Tan Min. Selamat siang Pak. Terima kasih Bapak presenter yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam webinar ke-6 ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam webinar ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat. Kami berharap Bapak-Bapak dan Ibu tetap menjaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan terkait pandemi yang hingga saat ini masih belum berlalu. Dari data yang kami peroleh, tercatat ada lebih dari 200 peserta. Persisnya adalah 247 peserta yang mendaftar pada webinar ini, yang berasal dari hampir semua pabrik semen di Indonesia, kalangan profesional, kemudian industri precast, ada juga dosen dari beberapa universitas, ternyata juga ada adik-adik mahasiswa, ada juga dari kalangan swasta, dan ada dari kalangan umum. Sebelum webinar kami mulai, untuk kelancaran webinar kami perlu sampaikan tata tertib pelaksanaan webinar. Yang pertama, pada saat webinar dimulai, panitia akan menonaktifkan mikrofon semua peserta kecuali bagi yang sedang menyampaikan materi. Yang kedua, panitia akan mengirimkan link pertanyaan dengan Google Form pada saat presentasi berlangsung, dan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengisi Google Form itu. Satu Google Form untuk satu pertanyaan, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih dari satu pertanyaan, silakan mengisi Google Form itu kembali. Dan link Google Form akan kami tutup 1 menit setelah presentasi berakhir. Yang ketiga, untuk informasi yang perlu disampaikan pada saat presentasi berlangsung, silakan menggunakan chat di Zoom ini supaya tidak mengganggu berjalannya presentasi. Yang keempat, bagi setiap peserta yang mengikuti webinar ini hingga akhir sesi, akan disediakan e-sertifikat. Untuk kepentingan pengisian e-sertifikat, mohon peserta mengisi kuesioner yang akan dikirimkan linknya pada saat sesi terakhir berlangsung. Dan yang terakhir, akan disediakan souvenir bagi peserta yang beruntung. Baik, itu adalah tata tertib untuk webinar yang ke-6 ini. Webinar ke-6 ini akan menampilkan 3 materi utama. Yang pertama adalah sistem distribusi semen di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA selaku Ketua ASI. Yang kedua, materinya adalah tantangan dan peluang pengelolaan pelabuhan untuk peningkatan efisiensi distribusi barang yang akan disampaikan oleh Bapak Kholik Kirom selaku praktisi kepelabuhanan. Dan materi yang ketiga, yang terakhir adalah operasi Pelabuhan Bayah, peluang dan tantangan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Tan Min Tan selaku Bayah Plant Head. Baik, kita memasuki sesi pertama. Mari kita dengarkan presentasi dari Ketua ASI, Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA, tentang sistem distribusi semen di Indonesia. Khusus untuk sesi ini, panitia tidak membuka sesi tanya jawab, mengingat sesi ini bersifat menyampaikan informasi.
Baik, mari kita dengarkan presentasi dari Pak Widodo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar yang ke-6 ISBI saat ini dengan judul Tantangan dan Peluang Pengelolaan Pelabuhan untuk Meningkatkan Efisiensi Distribusi Barang. Tentunya di dalam termasuk semen, batu bara, dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu peserta webinar 6 yang saya banggakan, pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah sampai siang ini kita tetap diberi kesehatan. Insya Allah selanjutnya kita bebas dari COVID-19. Insya Allah. Bapak sekalian, kali ini saya akan membawakan sistem distribusi semen, ya, yang saat ini berlaku di Indonesia. Nah, ini. Jadi Bapak sekalian, semen adalah barang yang berat, ya. Barang yang berat sekali. BD-nya sekitar 2. Ya. Jadi tentunya biaya distribusi semen sangat mahal, ya. Sangat mahal sekali. Ada yang sampai 20%, ada yang 15%, tergantung lokasi pabrik yang ada. Seperti semen Padang, ya. Pabriknya di Sumatera Barat. Dia harus membawa barangnya ke Aceh, ke Medan, ke Lampung, ke Riau, dan lainnya. Jadi sangat mahal biayanya. Untuk itu, pabrik semen mempunyai sistem distribusi yang harus andal. Ya. Salah satunya adalah harus mempunyai pelabuhan. Nah, contohnya beberapa pabrik itu mempunyai pelabuhan khusus, ya, yang dibangun sendiri, nah, dengan biaya sendiri. Nah, tentunya kerjasama dengan Pelindo. Ada yang juga kerjasama dengan Pelindo, kontrak jangka panjang. Itu kondisi yang saat ini, karena tentunya dengan kondisi oversupply, jalan satu-satunya untuk meningkatkan hilirisasi industri semen berusaha untuk meningkatkan ekspor. Oke, kita lihat slide pertama. Ya. Ini adalah peta yang sudah sering saya sampaikan. Dari Sabang sampai Merauke ada pabrik semen. Jadi pemerintah tidak usah khawatir, akan ada kelangkaan semen. Dan perlu ketahui, setiap pabrik semen punya juga sistem distribusi dengan membangun packing plant di mana-mana. Itu ya. Oke, lanjut aja. Ini adalah seperti yang pernah saya sampaikan, kondisinya sangat berat. Tahun ini itu utilisasi hanya sekitar 60%. Ya. Dari kapasitasnya 114, ya, 115, 116, kontribusinya konsumsi hanya sekitar 70, ya 60% lah. Dan ini kita lihat produk Syah sampai dengan tahun 2005 itu kita masih utilisasi masih 76%. Bisa dilihat di sini, ini 76% atau 77% tahun 2025 dengan kapasitas 116. Jadi masih aman. Ya. Nanti kalau sudah sekitar 85 itu baru dibangun pabrik baru, itu visible. Kalau 5 dibangun juga boleh. Nanti operasinya tahun 2007. Jadi pas 90% utilisasi masuk pabrik baru. Itu kira-kira. Jadi lanjut. Bapak sekalian, kalau di pabrik semen ini kira-kira rantai pasoknya, ya. Jadi dari pabrik, ya, ke pelabuhan. Nah, ini yang
lokasinya terpencil seperti ya, Semen Padang, Tonasa, itu. Jadi ini baru dibawa ke gudang-gudangnya. Nah ini biasanya bentuk bag, ya. Jadi tidak pakai semen curah, tapi ini pakai semen curah. Inilah packing plan ini ada andalan daripada pabrik semen sehingga setiap saat bisa mensuplai ke konsumen. Kedua, lewat jalan darat. Nah, dia juga bisa lari ke gudang distributor atau gudangnya semen, pabrik itu, dan lari ke konsumen. Dan yang ketiga adalah untuk langsung ke toko atau proyek. Ya. Nah, kemudian flow chart-nya, ya ini dari pabrik, ya, perusahaan ke distributor, atau langsung ke proyek. Nah, ini kemudian tentunya juga ke subdistributor, atau konsumen langsung, distributor juga ke konsumen kira-kira. Jenis barang jelas, curah dan bag, tipenya kira-kira tipe 1 yang banyak, 2, 3 jarang, 5, kemudian semen ramah lingkungan. Ini adalah 3 ini, PPC, PCC, dan slag semen. Itu kira-kira, ini kira-kira kita lihat, ya, lokasi pelabuhan yang dilengkapi dengan pendukung ekspor. Nah, ini kira-kira. Coba Bapak Ibu sekalian, di Sumatera itu ada satu aja pelabuhan yang bisa ekspor. Ini masalahnya, ekspor. Yang lainnya adalah fasilitas untuk packing plant, untuk kebutuhan dalam negeri. Semen Padang ini luar biasa ya. Ada 8 packing plant. Semua provinsi dibangun dari semen Padang. Kalau nggak gitu, wah dia nggak bisa jualan. Jadi dari Padang dibawa kapal ke Aceh, dibawa kapal ke Bengkulu, dibawa kapal ke Lampung, semuanya. Palembang, ya nah, itu kira-kira. Kemudian ada pabrik lagi, ya ini juga pabrik SPI Aceh. Dia juga punya 3 packing plant, 1, 2, 3. Nah, ini juga 3 packing plant dia punya. Nah, tidak ketinggalan pabrik baru Merah Putih membangun packing plant, ya ini di Palembang ya. Kemudian bangun juga di Medan, ya di Medan ada juga ini membangun di Batam. Jadi semua itu pentingnya sistem distribusi dengan membangun packing plant dan tentunya ini hubungannya dengan pelabuhan. Kita lanjutkan ini kalau dan perlu ketahui dengan di Padang ini dengan adanya pelabuhan yang cukup bagus, nah dia bisa ekspor. Tahun 19 itu 1,8 juta, kemudian tahun 2020 1,5 juta. Nah, jadi luar biasa. Nah, kapasitas Padang itu sekitar 7 juta. Jadi kira-kira itu Padang itu 20% itu ekspor, 25-20% ekspor. Ini kira-kira yang di Sumatera itu hanya Padang aja yang ekspor. Kemudian kita lihat di Jawa. Nah, Jawa itu luar biasa ya, pabriknya banyak ya. Yang lama itu ya Tiga Roda, Semen Gresik ya, sama Solusi Bangun Indonesia ini ya ini. Yang lainnya baru. Nah, yang ekspor itu hanya 3 ya. Ada 3 ya. Jadi pertama ini di Bayak. Ini pabrik baru, Cemendo, ini luar biasa. Ini ekspornya, bayangkan ya, ekspornya itu tahun 2019 itu 1,5 juta. Ya. Tahun ini 2,4 juta, bayangkan. Naiknya itu kira-kira 900.000 ton. Ya. Jadi kapasitas dia itu Semendo Gemilang itu kapasitasnya kira-kira 6 juta. Ya, 6 juta. Jadi hampir 45% itu ekspor ya. Nah, itulah keunggulan kalau pelabuhannya sangat bagus. Jadi dia mengisi ke kapal dengan konveyor, tidak manual. Nah, ini sehingga bisa 1 hari sampai 25.000 masuk kapal. Kalau kapal 50.000 2 hari selesai. Tapi kalau tidak ada konveyor langsung yang masuk ke kapal, itu bisa 4 hari, bahkan bisa 5 hari. Sehingga biayanya mahal. Kalau kapal itu per harinya kan mahal ya. Belum lagi demoritnya. Inilah sehingga
pecah rekor ini. Semen merah putih ini tahun ini 2,4 juta ton tahun lalu ya 2020. Kemudian Cilacap ini adalah semen Bangun Solusi Bangun Indonesia juga tak kalah juga dia kalau tahun lalu hanya 0,5 juta. Tahun ini juga luar biasa meningkat 1,4 juta ton. Jadi dia juga ekspor ke mana-mana ya, ke Australia, ke Bangladesh. Kemudian satu lagi sebuah pabrik yang paling senior di Tuban, semen Gresik ini ya. Ini juga dah cukup banyak. Tahun ini juga ekspor hampir 1 juta. Karena pelabuhannya juga mendukung. Inilah fungsi dari pelabuhan. Kalau pabrik dengan pelabuhan, dekat pelabuhan pasti dia punya kemampuan untuk ekspor dan dengan biaya yang kecil karena otomatis langsung ke pelabuhan tidak melalui darat. Ini untuk di Jawa. Tadi di Jawa itu luar biasa, ekspornya itu 2,4 ditambah 1,4 itu sudah 3,8 jadi 1 juta. Jadi hampir 5 juta. 5 juta pabrik di Jawa itu ekspor. Kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Kalimantan kita lihat. Kalimantan pelabuhan yang bisa ekspor itu hanya 1. Nah, lainnya tidak bisa. Karena ya pelabuhannya relatif tidak menunjang, kedalamannya juga dangkal. Nah, yang ada hanya di Batu Licin. Ini punyanya 3 roda. Nah, dia ekspor agak besar ya. Karena apa? Karena di Batu Licin juga loading rate-nya tidak terlalu besar juga kedalamannya tidak menunjang. Jadi tidak hanya 122.000 aja. Tapi mungkin nanti tahun depan juga ada modifikasi pelabuhan sehingga meningkat. Nah, kalau packing plan-nya banyak ya. Ini ada packing plan, di sini packing plan, grinding plan, di Ponti, Samarinda, ya. Kemudian di Banjarmasin, semua lengkap. Setiap provinsi ada unit packing plan. Jadi ini memang ciri khas daripada industri semen. Kalau enggak gitu ya nggak bisa jualan ya kalau nggak ada packing plan. Karena harus dikirim dari Sulawesi dibawa ke sini, Jawa dibawa ke sini. Dari ini juga, ini Gresik itu dari Tuban dibawa ke sini. Kira-kira gitu. Kita lanjutkan. Nah sekarang kalau di Sulawesi gimana? Sulawesi ada 2 pelabuhan yang cukup bagus untuk ekspor. Ya. Kalau PKP-nya banyak ini, setiap provinsi ada ini, Poso atau Nasa, itu ada semua. Manado, Gorontalo ya. Tapi untuk fasilitas ekspor itu hanya Semen Tonasa. Semen Tonasa ini pabrik yang cukup tua, tahun 80 ya. Dia sudah membangun pelabuhan. Nah, ini pelabuhan Beringkasi, milik sendiri dia, bukan milik pelindung. Nah, dia inilah sehingga dia bisa ekspor luar biasa. Tahun lalu 1,4 juta, tahun 2020 naik lagi 1,6 juta. Jadi ada peningkatan lumayan ya, peningkatan 200.000. Nah, mungkin tahun depan juga meningkat lagi. Nah, Tonasa itu kapasitasnya kira-kira 7 juta. Ya. Jadi hampir berapa ya? Hampir 20% juga dia ekspor. Bayangkan kalau dia nggak bisa ekspor, utilisasinya pasti rendah. Karena untuk andalkan dalam negeri tidak mungkin. Nah, inilah perlunya pelabuhan-pelabuhan untuk industri semen. Nah, kira-kira ini pulau yang bisa ekspor, yang lainnya di Bali, Nusa Tenggara tidak ada, di Maluku juga ada, di Ranjaya barangkali ada Manokwari, tapi ya kecil mungkin ya. Karena jauh dari tujuan. Kalau tujuan ekspor yang banyak itu ke arah barat. Bangladesh, Taiwan, Filipina, ya. Kemudian Afrika, jadi sangat jauh kalau dari Papua. Mungkin kalau Manokwari mungkin dari ke Papua Nugini. Kita lanjut. Maaf. Nah ini sekitar aja sepintas. Ya. Dari 1920 ya. Jadi semen ini kena pandemi turun 10% ya. Nah, klinkernya ini produksi ya 7%. Kita lihat kita lihat penjualannya
penjualannya turun 10%. Nah, karena pandemi, kemudian juga ekspornya, alhamdulillah ini, ekspornya dari 6,4 juta naik 9,3 juta. Dari naik 3 juta. Sehingga apa? Total konsumsi dalam negeri dan ekspor itu hanya turun 6%. Inilah rahmat daripada industri semen. Kalau industri lain mungkin sampai 20-30%, semen hanya turun minus 6%. Tapi dari 76 turun ke 72. Turun 4 juta ton. Lumayan juga ya, 4 juta ton turun. Di mana sudah oversupply juga. Nah, ini kira-kira kondisi domestik tahun 2020. Nah, kita lihat tetap yang di Jawa paling besar, 54% konsumsi semen tetap di Jawa. Nah, ini kenapa? Karena penduduknya besar. Penduduknya itu 150 juta lebih dari 260 juta ya sekarang ya. Kedua adalah Sumatera. Sumatera juga penduduknya besar. Kebutuhan semen juga banyak karena perumahan ya. Jadi perumahan itu memegang utama dalam kontribusi semen. Samping infrastruktur, tapi yang terbesar adalah perumahan. Disusul Sulawesi juga penduduknya banyak, disusul Kalimantan dan seterusnya. Maluku hanya sekitar 3% saja. Maluku Irian Jaya karena penduduknya juga kecil, pembangunan belum terlalu besar di sana. Oke, jadi ini kira-kira Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua dan seterusnya totalnya demikian. Yang paling berat di sini ya Bali 13%, Sulawesi 11% turun, Kalimantan 10%, Jawa juga berat. Jawa itu cukup tinggi. Di Jawa itu turun kira-kira dari 39 turun 34. 5 juta turun di Jawa itu permintaan. Luar biasa. Nah, itu yang mengakibatkan anjlok minus 10% ini. Oke, lanjut. Nah, ini pasang pasar ya, domestik. Ini kelihatan di sini per merek, per perusahaan. Jadi ITP, tiga roda, itu share-nya tahun 2020 adalah sekitar 26 hampir ya, 25,9. Semen Gresik itu hampir 20%. Semen Silosi Bangun Indonesia itu hampir 14%, ya, 37. Semen Padang 9,4%, semen Tonasa 8%, dan konsemen ini 6,1%. Nah, semen ini adalah merah putih, Bosoa, semen Batu Raja, dan seterusnya. Kecil-kecil ini ya. Jadi semen Gresik, ITP, SPI masih dominan ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini dominan. Oke, kita lanjutkan. Perkembangan aja di Jawa secara singkat ya. Jadi turun 14% tadi ya dari tahun ini. Jadi memang turun tajam. Tahun lalu itu 39, sekarang hanya 34. Nah, turun 5 juta tadi ya. Oke, ini juga, ini lumayan ini. Sumatera tidak terlalu ya. Nah, jadi turunnya hanya 1,9% aja. Tidak tahu, tidak terlalu seperti di Jawa. Mungkin pengaruh COVID tidak terlalu besar di sana. Dan pembangunan perumahan juga cukup bagus ya. Oke, ini adalah anjlok yang luar biasa di Kalimantan. Itu tahun lalu itu 1%, sekarang minus hampir 11%. Ya, jadi cukup besar turunnya. Oke, di Sulawesi juga luar biasa, jauh juga. Turunnya 11,8%. Anjlok ini ya. Nah, itu di Sulawesi. Nah, ini yang ada 3 pabrik, Tonasa, Bosoa, dan Kons. Lanjut. Ya, di Nusa Tenggara, Bali, ini juga parah. 13,7%, tertinggi nih ya. Nah, kita maklum, nah, di Bali, Nusa Tenggara sudah, tahun ini turis sudah tidak ada. Ekonominya juga anjlok, sehingga permintaan semen ikut juga ya. Terimbas, jadi turun hampir 14% di Nusa Tenggara ini. Oke, Irian Jaya ya agak lumayan. Satu-satunya yang positif itu Irian Jaya, masih plus 9%. 9% plus di
Maluku dan Irian Jaya. Ini kira-kira karena apa? Ya karena di sana mungkin ya tidak terlalu terpengaruh banyak masalah COVID. Nah, ini kira-kira pertumbuhan konsumsi tahun 2020 ya ini ya itu turun. Ini adalah menunjukkan yang hijau ini curah, yang merah ini back. Jadi memang turunnya 10% itu didominasi oleh curah. Karena curahnya turun 22%. Dari 22% dengan curah itu kontribusinya 30%. Jadi kira-kira 7% itu turun karena infrastruktur, ya. Sedang perumahannya kira-kira 3%, itu kira-kira ya gambarannya. Turun 10% itu 7% adalah infrastruktur, 3% karena perumahan, itu kira-kira ya. Ya, kita lanjut aja, percepat. Nah, ini adalah kondisi klinker. Nah, klinkernya tadi saya sampaikan luar biasa peningkatannya. Kalau semennya itu kelihatannya turun ya. Nah, yang hijau ini adalah saat ini, yang biru kemarin. Nah, jadi kalau semennya ini ya tidak terlalu banyak ya. Ada yang turun, ada naik ya. Tapi klinkernya Bapak lihat ini mulai Januari sampai Desember naik semua. Yang biru ini kan, biru ini adalah realisasi. Jadi bulan 1 juta itu didapat bulan Juni, bulan Agustus, bulan September 1 juta sebulan ekspornya. Nah, ini Oktober juga lumayan sekitar 900. Nah, sehingga tadi saya sampaikan naiknya itu kira-kira 44% atau 9,3 juta. Ya. Nah, ini adalah, ini adalah, ya terakhir ini, singkat aja, yang kita harapkan itu tahun 2021 naik, ya ternyata Januari masih minus. Ya. Januari masih minus. Ya. Jadi Sumatera Januari itu wah bagus ini 3% naik Sumatera ya. Nah, tadi Sumatera itu memang kayaknya pengaruh COVID tidak terlalu besar dan pembangunan perumahan, infrastruktur juga banyak di sana, jalan-jalan. Kemudian Jawa yang paling parah turun 4%, tapi masih lumayan. Kalimantan yang luar biasa turun 17%, Sulawesi juga masih parah 9% turun. Bali Nusa Tenggara hancur ini karena ya itu tadi saya sampaikan komoditi untuk pariwisata masih susah di sana sehingga turunnya 20%. Nah, jadi dua ini. Ya ini Papua Maluku yang biasanya plus ini negatif. Kenapa? Karena anggaran belum turun. Anggaran dari pusat Januari belum turun. Ya, kira-kira Maret ya mungkin baru naik. Sehingga dengan kondisi ini ya total Indonesia turun hampir 6% untuk Januari. Namun ditolong oleh kondisi ekspor. Nah ini tadi saya sampaikan perlunya pelabuhan. Nah dimiliki oleh pabrik semen, ini perlunya di sini. Tadi semennya naik 71%. Baik, bayangkan 71%, hampir 2 kali lipat. Klinkernya juga nggak main-main, naiknya 160%. Dari 300.000 naik 2 kali lipat, 795.000. Sehingga kalau kita total naiknya itu luar biasa. Kalau tahun lalu ekspor hanya 370.000, sekarang 900.000, hampir 240% naiknya. Nah inilah mengakibatkan total penjualan itu naik 4,3%. Nah ini makanya saya bilang perkiraan tahun 2021 dengan adanya ekspor yang cukup bagus, saya jamin tidak negatif, bahkan kira-kira 6-7%. Ini kira-kira Bapak sekalian kondisi Januari yang belum bergerak, walaupun instruksi dari Bapak Presiden, PUPR harus segera akhir tahun harus mulai tender, mulai membuka tender sebagai infrastruktur sehingga diharapkan Februari Maret sudah jalan. Nah, ini mungkin Januari masih belum persiapan. Insya Allah paling tidak Maret itu sudah akan bergerak, tidak minus ini. Karena PUPR sudah mulai melakukan start untuk proyek-proyek
infrastruktur maupun proyek strategis. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kira-kira asumsinya. Jadi konsumsi semen dalam negeri maupun ekspor tahun 2021 diprediksi akan meningkat dibanding tahun 2020. Walau belum bisa melampaui capaian tahun 2019. Jadi untuk seperti tahun 2019 itu belum bisa perkiraannya. Karena kita minus 10% itu ya. Untuk plus 10% agak susah. Peningkatan permintaan semen tersebut berdasarkan beberapa hal. Jadi pertama, kenapa kita optimis? Karena pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, ini kan biasanya semen ikut terimpas. Anggaran konstruksi infrastruktur lebih dari 400 triliun, 414 kalau salah. Kemudian anggaran khusus untuk PUPR itu luar biasa, 146 triliun. Di mana tahun lalu hanya sekitar 75 karena dipotong untuk kebutuhan COVID. Nah, ini sekarang dikembalikan 146 triliun. Ini saya kira semuanya banyak betul di sini ya. Kemudian tentunya pada awal tahun ini sudah mulai ada vaksin sehingga semester 2 ini kita harapkan ya, kondisi Indonesia sudah mulai mendekati normal lah ya, sehingga ekonomi sudah bergerak menggeliat. Yang terakhir ada karena kegiatan ekspor semen ditargetkan oleh teman-teman industri itu sekitar 10%. Nah, ini yang mendongkrak nanti total daripada konsumsi semen itu kira-kira prediksi kami adalah 6-7%. Ya, ini kira-kira. Jadi kalau ini 10%, kemudian dalam negeri yang naik 2%, kira-kira 6,7% totalnya. Ini kira-kira Bapak sekalian sekedar informasi saja kondisi persemenan pada awal tahun. Baik, selanjutnya akan saya bacakan 2 pantun. Pertama, jalan-jalan ke kantor ISBI. Janganlah lupa membawa teman. Marilah kita berprestasi agar sukses di masa depan. Yang kedua, jalan-jalan ke Cikini dengan mobil menjelang petang. Cukup sekian informasi kali ini. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.